Lady in Worship, ketemu lagi dengan aku Janet Glow. Dan seperti biasa aku gak pernah sendirian, pasti ada temen yang selalu nemenin kita. Dan hari ini kita akan dengar kesaksian yang menurut aku sangat heartfelt banget, luar biasa banget. Dan wanita-wanita yang sudah menikah dan pingin punya anak pasti sangat diberkati dengan cerita ini. Nah, dan aku mau kenalin teman aku, Real Story and Real Present. Bersama dengan Jessica Fania Sumantri, istrinya dari Bapak. Bapak Ada di sini juga bersama dengan kita. Nah, tema kita hari ini adalah Woman of Faith, di mana kita akan belajar untuk tetap berpegang teguh sama iman yang Tuhan janjikan. Walaupun kayaknya keadaan gak mungkin, keadaan bilang yang jelek, yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Tapi kita bakal dengar langsung dari Ibu Jessica, gimana dia bisa melewati semua proses yang luar biasa. Aku yang dengar aja kayaknya tuh capek sih, dan banyak air mata keluar. Oke, langsung aja kita dengar kesaksian dari JJ. Let's go. So, mungkin kita ngomongin tentang menunggu kali ya. Yes. Aku tuh nikah sama Eca sekitar tahun ini ke tahun ke-7. Jadi waktu menunggu tuh sebenarnya 6 tahunan gitu. Karena di tahun ke-7 tank Tuhan kasih Eloise gitu. Langsung disclaimer keluar ya, anaknya namanya Eloise. Jadi 6 tahun itu bukan masa yang mudah, karena di tahun pertama 2019 itu abis nikah, ya namanya anak muda ya. Apalagi kan dulu aku backgroundnya adalah JKT48 yang benar-benar sibuk gitu. Eca juga kerjanya sibuk. Jadi waktu awal nikah sebenarnya bukan kayak, kan ada yang gue gak mau punya dulu, bukan. Iya, kita nunggunya tuh karena kita mau sama-sama ngeriset, rest dulu deh gitu. Dari sama-sama sibuk, yuk kita adjustment yang namanya suami istri gitu loh. Nah, jadi kayak kalau mau dikasih monggo Tuhan, tapi kalau misalnya belum ya udah, kita masih menikmati masa berdua. Jadi kita masih santai, masih belum yang memikirkan anak. Ya oke lah kalau nanti-nanti gak apa-apa. Ternyata waktu honeymoon, kebetulan honeymoon kita pun terlambat karena ya bapaknya sibuk ya Pak. Jadi nikahnya April, honeymoonnya sekitaran Agustus. Dan ternyata waktu Agustus itu udah hamil. Gitu, udah hamil. Iya, puji Tuhan, kayak wah anak kita hawa-hawa bule nih gitu kan. Wangi-wangi Australia nih. Ternyata Tuhan izinkan di tahun pertama pernikahan itu keguguran. Gitu. Gimana tuh perasaan kamu? Waktu pas keguguran pertama jujur shock. Tapi itu terlalu cepat sih, quick. Jadi waktu pas pulang kayaknya hamil ya, nggak pernah tahu namanya hamil kayak gimana. Ini ya namanya hamil, oh oke. Jadi pas baru mau happy, tahu-taunya kok ada flag. Dan akhirnya dokter tuh kayak dalam seminggu itu cepat banget. Dokter udah langsung ngomong, kalau pendarahan segini banyak harus langsung ke ruang bersalin gitu. Jadi kita nggak sempat mikir, langsung udah hilang aja gitu. Tapi di situ kita masih punya semangat lah. Wow. Maksudnya kayak kalau Tuhan izinkan ada kayak gini nih, mau ada apa nih? Tuhan mau Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau bikin apa nih? Apakah kita harus bersaksi gitu? Dan akhirnya setelah menimang-nimang, oke, bersaksilah gitu kan. Bersaksi, dan puji Tuhan banyak yang diberkati gitu. Khususnya cewek-cewek. Ada yang DM bilang dia tuh merasa keguguran itu adalah aib gitu. Jadi nggak seharusnya diumbar seperti aku mengumbar gitu. Tapi kok lu bisa ngumbar ya gitu. Jadi di situ dia ngerasa kayak oh ternyata kesedihan orang pun Tuhan mau pakai gitu loh. Yang menurut dunia tuh aib dan hancur, kalau Tuhan mau pakai bisa kok gitu. Dan dia dipulihkan. Ada juga yang ternyata dia ditinggalin suaminya karena jadi dia benci banget kepahitan sama suaminya karena ditinggalin karena keguguran gitu loh. Suaminya langsung kayak ngerasa ini istri nggak berguna gitu loh. Dan akhirnya dia mulai pelan-pelan pulih gitu pas baca ceritanya. Jadi kayak wah Tuhan ternyata mau bikin ini. Apakah ini sebabnya aku jadi keguguran? Iya gitu. Dan kita bilang it's okay kalau untuk Tuhan lah. Gitu. 1. Dan abis itu tahun 2020. Jadi setelah dari keguguran pertama kita kan datang lagi ke dokter. Coba lagi lah. Karena yang tadinya belum mikirin anak, Tuhan kasih. Yaudah deh yuk sekali lagi gitu. Tanyalah ke dokter. Sebenarnya dokternya waktu itu mungkin belum dapat yang klik ya, karena waktu itu dokternya cuma bilang ya nggak ada cara lain, ya usaha aja, ngomongin gitu, berusaha aja gitu. Kita sempet emang kayak gini ya, nggak ada pantangan apa, ya nggak usaha aja gitu kayak. Oke, ya udah. Tapi intinya semuanya tuh dikontrol sama dokter gitu. Dikontrol 2020, waktu itu akhirnya positif lagi dan
Tuhan izinkan keguguran lagi. Itu mulai, aduh ini gimana ya? Ada apa gitu. nih? Ada apa nih Iya, gitu. kan. Dan itu waktu yang kedua itu kita udah bed rest ya. Bed rest karena dokternya bilang, ya udah pokoknya kalau dapat bed rest. Bed rest Nggak dan boleh sibuk-sibuk dulu. nggak boleh sibuk-sibuk dulu. Bener-bener kita cuman, khususnya aku di kasur doang. Iya. Di kasur doang, takut sampai mau ke toilet, buang air kecil, buang air besar tuh takut gitu, kayak mau keluarin itu takut kayak, aduh ada yang keluar nggak ya gitu, Oh, iya. ada yang ikut keluar nggak ya, sampai Kayak ada setiap sebenarnya secara nggak langsung trauma juga ya. iya, jadi setiap mau buang air kecil tuh sampai gini, sampai tarik napas kayak, aduh gue takut ada yang keluar nih gitu. Dan akhirnya sama berjalan kurang 7 minggu menjelang 8 minggu keguguran lagi. Dokternya bilang nggak ada detak jantungnya, tidak berkembang, dan waktu itu akhirnya pergi ke dokter satunya lagi, apa bener nih gitu kan. Terus habis itu dokter yang satu bilang oke, kita tunggu sampai seminggu lagi ya, kita kasih kesempatan seminggu lagi di dokter lain yang lain. Oke. Seminggu kemudian dia cek lagi, terus dia bilang ini nggak berkembang gitu. Dan di situ kita patah hati banget berdua. Dan waktu itu aku cuma ngomong gini, aduh Tuhan, kalau Tuhan mau hidupin anak ini gampang. Tuhan kasih deh mujizat kalau boleh gitu. Kalau boleh Tuhan aduh kok nangis? Tidak boleh nangis. Nanti. It's okay. Terus nangisnya tuh bukan karena kayak, Tuhan hebat ya, baik banget dia. Jadi aku tuh bilang gini, kalau Tuhan mau kasih deh kehidupan. Tuhan nggak kasih kehidupan. Tapi lucunya waktu kita pergi ke dokter yang pertama lagi balik, dia bilang gini, ini kembar ya? Oh gitu. Lucu, karena udah berkali-kali dicek, anaknya tuh cuma satu, kantongnya cuma satu. Tiba-tiba kantongnya 2. Ini kembar ya? Ini harusnya kembar. Tapi yang satu nggak ada isinya, ada kantongnya doang. Yang satu ada. Terus di situ kita cuma, kayak Tuhan kasih, lihat ini loh penghiburan dari aku. Anaknya nggak ada, tapi ada penghiburan. Kamu minta ada kehidupan, aku kasih 2. Sebenarnya bisa kok kalau aku mau hidupin anak ini gitu. Jadi kalau aku mau hidupin bisa, aku kasih ibaratnya kayak secercah pelangi. Ada 2 kantong. Oh, oke Tuhan, thank you. Dan di situ masih semangat bersaksi waktu itu. Setelah dari situ kita masih bersaksi, masih semangat melayani karena kita percaya Tuhan udah kasih lihat tuh ada 2. Tuhan mau bikin apa? Ayo gitu, jalanin aja. Dan akhirnya dokter bilang mau coba lagi, enggak dok, kita istirahat dulu gitu. Karena waktu itu aku 1 dan 2 tuh kuret gitu. Nah sampai di ketiga masih berlanjut guys. Di tahun 2019, 20, 2022 pindah dokter dan akhirnya waktu itu yang ketiga sebetulnya kita nggak program dan pada waktu itu kita nggak menyangka jadi karena sebenarnya bukan tanggal yang subur gitu, tapi ternyata jadi. Dan waktu kita jadi, kita langsung ke dokter gitu. Kita langsung ke dokter untuk dicek sana sini segala macam, dan dokter bilang, oh ini aman kok, sebenarnya masih aman, semua aman. Dengar riwayat, oh oke kok, kita tunggu ya, nanti 2 minggu lagi untuk cek detak jantung. Dan waktu cek detak jantung itu, Tuhan izinkan kembali kita nggak bisa dengar detak jantungnya. Gitu. Jadi yang ketiga pun Tuhan izinkan gugur di tahun 2022. Nah waktu keguguran yang ketiga itu kita jujur bingung banget. Kayak wah ini ada apa ya gitu. Echa mulai kalut, aku juga mulai kalut. Kita berdua sampai kayak saling bertanya, kita punya dosa apa ya? Kita punya kesalahan apa ya? Selama ini pelayanan, selama ini give the best buat Tuhan. Tapi kok kayak gini gitu. Jadi kayak masing-masing udah mulai terganggu tanda kutip karena kayak gue punya apa ya? Gue punya kenapa ya? Iya. Gue kenapa? Echa juga sempet kalau nggak salah nelfon ya mentor kita lah ya, kayak curhat, aku punya salah apa ya kok sama Tuhan? Aku punya apa ya kok sampai Tuhan izinin gini? Bukan marah tapi lebih ke bingung nih gitu. Tuhan mau kita perbaikin apa gitu? Padahal cara kerja Tuhan gak gitu loh. Tapi karena kita terlalu bingung, itu yang cuma ada di otak kita itu gitu.
Yang ketiga cukup bikin kita bingung, dan yang ketiga akhirnya aku mulai emosi udah mulai sebenarnya nggak stabil. Jadi waktu itu dokter bilang ini mau dikuret lagi nggak gitu. Tapi kayak come on, ini kuret terus nih, gimana rahimnya gitu. Akhirnya dokter bilang yaudah kita tunggu deh seminggu, kali aja dia lurus sendiri gitu. Dan waktu itu aku udah mulai stres, sebenarnya udah mulai stres. Waktu itu Echa ada kerjaan bermusik, dia mau nemenin aku sebenarnya ke rumah nyokap. Karena abis dari dokter mau dianterin ke rumah nyokap gitu. Jadi Echa nggak biarin sendiri di rumah lah gitu. Terus aku insist, enggak, kamu yang aku anterin. Jadi aku anterin kamu drop di tempat kamu kerjaan, habis itu aku mau nyetir sendiri gitu. Terus dia bilang jangan, itu kan perut masih hamil. Terus aku bilang udahlah, orang nggak ada juga, buat apa? Udah, gue mau nyetir pokoknya gitu. Karena kan selama itu nggak pernah nyetir, nggak pernah apa, bener-bener bed restful gitu kan. Yang ketiga bahkan kita sampai pindah ke apartemen ya, biar nggak naik turun gitu loh. Karena kan kamar kita sebenarnya di lantai 2. Jadi kita pindah apartemen biar nggak ada tangga sama sekali lah gitu. Sampai akhirnya aku pergi ke mall, ajak mamiku udah nggak berani ngomong, dia cuma yaudah ayo, dia mau kemana ayo gitu. Terus mama aku mau ke toilet gitu, di toilet tuh sakit perut banget gitu, sakit perut karena kayak, duh masa ini mau keluar sih gitu. Tapi waktu buang air kecil, oh nggak ada apa-apa gitu. Tapi kan sakit ngeganggu. Sampai akhirnya aku ngomong, kalau emang udah nggak mau, udah nggak usah ada di perut, keluar. Aku teriak gitu, ngomong. Dan cuma dalam waktu 5 menit tiba-tiba keluar. Dan Tuhan ingetin jelas banget, jaga perkataan. Kuasa perkataan itu nyata. Jaga perkataan kamu. Jadi kamu juga belajar sesuatu tuh. Iya. Langsung. Jadi setiap momen tuh Tuhan kayak ngingetin satu. Jaga perkataan kamu, jaga mulut kamu. Perkataan kamu tuh berkuasa gitu. Jadi kayak, aduh, ya ampun, ini keluar ya. Keluar karena gue marah gitu loh. Bener kayak udah keluar deh, keluar akhirnya. Keluar cuman ternyata belum tuntas. Jadi akhirnya waktu itu belum dikasih obat ya. Malam-malam nunggu dia jemput. Itu cukup tegang karena akhirnya aku kayak sakit perut sampai guling-guling dan dicek nggak ada yang keluar juga gitu. Jadi kayak ini anak kok kuat banget ya di perut. Jadi waktu yang pas keluar pun sedikit banget gitu. Akhirnya keluar fleknya sedikit sampai akhirnya dikasih obat lagi. Oke, selesai, dah baru keluar dan bebas dari kuret segala macam. Udah akhirnya dokternya bilang udah deh, kamu harus program bener-bener deh. 1-2 program nggak program. Oke, jangan kecolongan kayak gini lagi ya. Oke. Yang keempat di program. Jadi dia benar-benar, aku waktu itu nggak mau. Aku bilang dok saya mau rest. Terus dia bilang Jess sayang, karena ini kondisinya bagus. Saya lihat telur kamu segala macam semua oke, dia bilang. Jadi mumpung lagi waktunya bagus, mendingan dijalanin daripada nanti karena nggak selalu siklusnya bagus dia gitu. Jadi mumpung dapat bagus, ayo dia bilang. Minta kamu berjuang sekali lagi deh. Iya. Gitu ya. Aduh dok, nggak mau deh, nggak berani, ntar dulu deh gitu. Terus dia bilang, udah bisa, ini aman kok, garansi deh, dia bilang gitu. Wow, dia sampai garansi. Iya, dalam arti garansi apa ini garansiin, kalau ada apa-apa kan gue yang kena gitu kan. Dan lucunya itu di tahun yang sama. Jadi 2022 itu di bulan apa? Awal bulan ya? Maret April itu keguguran pertama. Dan di bulan sekitar September hamil lagi. Dengan program. Dengan semua udah diukur segala macam hamil. Seneng tapi lemes sebenarnya. Kayak aduh, ini mau ada apa lagi? Bisa nggak nih gitu ya? Iya, tapi dalam hati kecil kayak masa Tuhan sampai 4 kali? Enggak lah gitu kan. Nggak mungkin lah. Ya ini pasti jadi gitu. Jadi kayak yaudahlah tenang aja gitu. Eca juga bilang kayak masa siapa 4 kali, nggak mungkin lah, banyak banget gitu loh. Nggak mungkin lah, ayo udah santai aja. Oke santai. Dicek. Oke good. Bulan depan ya, ini udah ada kantongnya. Bulan depan kita lihat ya perkembangannya, sekalian cek detaknya tuh. Oke. Kita semangat, Eca sampai bawa kamera apa segala macam karena kita udah yakin ini pasti jadi. Nggak mungkin lah Tuhan tega banget sampai 4 kali gitu. Dan moment of truth gitu kan. Waktunya datang. Kita udah pede banget.
dan dokter cek set. Itu pengecekannya lama banget. Dia juga pengen kali itu. Iya, gitu. dia puter kanan, dia puter kiri, dia cek kanan, dia cek kiri, dan di situ aku langsung punya feeling, oke, ini nggak ada. Eca masih berusaha kayak kamera gitu kan, terus tangannya aku turunin, ini nggak ada. Eca masih ayo beriman, Berusaha. dia masih pasang kameranya, dan yang kedengeran detak jantung tuh cuma detak jantung ibu, duk 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 gitu. Enggak, deg-deg karena anak tuh cepet kan. Lebih cepet ya, lebih kecil. Terus aku bilang, akhirnya dokternya bilang, Jessica, I'm so sorry, maaf sekali karena ini ternyata nggak ada detak jantungnya. Dan di situ kayak, wah, beneran 4 kali. tetot, gagal lagi. Dan di momen itu kayak jujur kayak disambar geledek ya, duas Iya, gitu. iya, kaget. Jadi kaget iya, stres, shock, kecewa, marah. nggak ada satupun air mata yang bisa keluar. Kayak udah keras kali itu hati ya. Jadi waktu dokter bilang, Jessica maaf banget, ini ternyata belum ada. Aku cuma jawabnya, oh oke. Aku cuma ngomong gitu. Jadi nggak ada yang kayak gimana dok, harus gimana? Ya oke gitu. Dan Eca pun yang tadinya setiap itu dia sedih, dia juga jadi bingung gitu. Jadi dia cuma responnya kurang lebih sama ya. Oh iya dok, oke, iya makasih, udah selesai. Dan akhirnya waktu itu dokternya bilang, ya udah gini deh Jessica, kamu ke toilet dulu, kamu buang air kecil, kali aja ketutup sama urin. Jadi kamu ke toilet, udah dok, orang dari tadi udah ke toilet, udah beda Iya, ngomongnya, udah nyolot gitu dalam hati kayak. Orang tadi sebelum kesini juga udah ke toilet, terus bilang, nggak apa-apa ke toilet lagi. Ya udahlah, udah. Perjalanan ke toilet masih ada harapan kecil, aku bilang Tuhan Yesus tolong, saya mau pipis, saya mau buang air kecil, pas balik tolong Tuhan izinkan ada kehidupan. Bukan buat saya, buat Tuhan Yesus. Ini banyak suster yang belum kenal Tuhan, please bikin kehidupan. Buat apa? Biar orang tahu Yesus tuh hidup. Tolong Tuhan, tolong, satu itu doang yang saya minta. Saya gak pernah minta sama Tuhan selama ini. Anak saya Tuhan panggil, saya gak pernah minta. Gak pernah kayak, balikin dong anak gue. No, sekali ini aja, biar orang tobat. Amin. Lucunya pas balik, dicek lagi, tetap sepi, gak ada suaranya. Di situ marah banget, kayak sakit hati. Kayak wah Tuhan, ini buat Tuhan loh, bukan buat saya. Kok Tuhan izinin sih begini? Ya ampun, kayak gak jadi ya orang kenal Tuhan nih gara-gara hari ini. Ya udah deh. Tapi kok Tuhan kayak gak niat gitu. Kayak Tuhan tuh kayak mau kasih hadiah. Nih hadiahnya. Pas udah mau diambil ditarik lagi gitu, kayak ini gimana sih? Mau kasih gak ya? Karena sejatinya kan kita dari kehamilan pertama pun bukan yang Tuhan pokoknya saya nikah tahun ini harus punya anak, harus gini, enggak gitu loh, kayak Gak ngotot kayak nggak gitu. ngotot. Tuhan mau kasih, hayu. Tuhan belum kasih, nggak apa-apa, kita juga jalanin dengan sukacita gitu. Dan pas di situ mati rasa, jujur mati rasa, karena kayak wah Tuhan maunya apa ya ini ya, kok gak ada kejelasannya. Ini kalau mau cerita lagi tentang kebaikan Tuhan juga ini udah konyol. Aku ngerasa gitu, kayak lu mau ceritain apa? Ya udah 4 kali nih. Udah 4 kali dengan cerita yang sama, nggak ada endingnya gitu. Aduh, udah deh. Habis itu aku pulang, Eca bilang, Bi kalau mau nangis aja. Kalau mau teriak aja. Kalau mau marah aja. Kamu jangan berlaga gila, nggak apa-apa. Aku temenin. Enggak, biasa aja. Bilang gitu. Terus di situ Eca udah tahu ada something wrong sama aku. Udah berubah ya. Udah berubah. Secara tidak sadar udah depresi sebetulnya. Iyalah. Ya, jadi dari hari itu aku nggak pernah nangis, nggak pernah menangisi keguguran yang keempat, tapi setiap hari muntah. Gitu. Jadi dari hari itu dijadwalin sama dokter untuk kuret, karena nggak keluar-keluar, akhirnya dikuret. Setelah kuret,
itu perjalanan yang bikin aku makin hari makin kayak, duh, gue udah mati rasa deh sama Tuhan, goodbye. Udah sampai ngomong kayak bye. Karena udah keguguran, harus kuret. Aku pernah kuret itu sekitar 2 kali. So I know kuret itu seperti apa, prosedurnya, bangunnya seperti apa dari kuret. Makanya ada yang namanya prosedur one day care. Karena dia memang secepat itu dan sebegitunya gampang gitu untuk dari tidur ke bangun gitu. Tapi yang keempat ini prosesnya sangat berat. Tuhan izinkan hari itu macet banget. Waktu aku sampai ke rumah sakit, dokternya ngamuk, susternya ngamuk, dihajar dua kubu. So susternya bilang kayak, ini jam berapa nih? Dokter yang nungguin nih. Kayak, sus gue nih keguguran bukan mau lahiran. Please be nice gitu. Saya juga nggak tahu nih jalanan macet gitu. Macet banget. Terus abis itu dokternya pas tahu di situ nelpon. Ini gimana sih? Udah jam berapa? Belum ada ini. Belum masuk obat, belum apa kayak. Dok, sebentar. Saya tuh tahu loh proses kuret. Saya tuh waktu kuret disuruh dari subuh udah minum obat untuk buka jalur rahim. Kok ini nggak di briefing ya? Nggak di briefing kalau lu akan masukin obat di jam segitu. Cuma jeda berapa jam? Gue nggak tahu nih gitu. Kalau tahu, gue akan kayak obatnya ada nggak? Kita makan dulu deh, biar di perjalanan sampai situ jalur rahimnya udah kebuka gitu, mulut rahimnya. Dan udah stress out, akhirnya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, suster harus masukin obat, ibaratnya dipaksa sorry dari bawah gitu. Dan itu sakit banget, sakit banget, jejeritan. Tapi waktu ngejerit bukannya ditenangin, malah diomelin lagi sama suster, kayak dipukul kayak, ibunya diam, jangan gerak-gerak, kalau gerak-gerak terus kayak, Tuhan ini kok gini banget ya Tuhan ini. Ini kenapa gini banget ya gitu. Dan udah nangis, kesakitan, dan ternyata efek dari obat itu jadi kayak menggigil gitu. Nah waktu menggigil, udah perasaan, udah badan juga. Iya, nggak ada satupun suster yang standby. Jadi di situ kayak, gila gue sendirian, aku ngeliatin kukuku biru. Semua udah pada biru, saking dingin apa gini. Terus aku chat sama Eca, pertama kalinya, Eca aku udah gak kuat, aku mau mati aja. Aku capek. Aku sakit di dalam, aku bilang gitu. Soalnya tanganku biru, bibirku biru. Terus susternya juga, mungkin mereka rusuh, mau ada lahiran kali ya. Buru-buru juga. Iya, dia masukin infus, aku bilang, sus sorry infusnya gak masuk. Masuk, gak masuk sus, masuk, coba dulu. Terus bengkak, aku teriak jadi kayak, gila gue semua udah digodok, dihancurin banget, kayak gak mau mati aja. Aku bilang gitu, maafin aku udah gak kuat, aku mati aja. Aku capek, aku bilang gitu. Terus waktu itu kamu balas gak ya? Aku agak lupa, karena gini, setiap masuk ruang kuret itu, aku tuh yang tenangin dia. Di satu dan kedua tuh kan tenangin dia yang panik. Aku bilang, tenang ada Tuhan Yesus, tenang ada Tuhan Yesus. Aku pujian penyembahan, Bibi gak usah takut, aku di dalam lagi pujian penyembahan. Kuat banget sih kamu. Tapi yang keempat itu aku kayak udah, gila gue udah gak sempet ngapa-ngapain. Mau manggil nama Tuhan aja udah gak sempet gitu. Kayak kok sakit banget dari atas sampai bawah, semua sini sakit, perut sakit, semua sakit gitu. Dan dokternya udah mulus belum ini ibunya? Ibu mulus gak? Enggak. Jadi sekuat itu dia di perut. Terus abis itu akhirnya jalan prosedur kuret, 5:30 sore, yang harusnya jam 6 tuh udah bangun. Kenyataannya baru pulang dari rumah sakit jam 1 pagi. Karena setelah selesai proses, aku gak bisa bangun. Gak sadarkan dirinya lama ya. Gak sadarkan dirinya lama, ditambah lagi waktu pas bangun, ya aku gak kenal dia. Oh my gitu. God. Karena Eca tuh bangunin gampang banget, dia cuma gini, aku langsung lompat, iya. Dan aku bisa gini, waktu pas yang ke-1-2, all good sayang, all good. Tuhan Yesus masih strong lah gitu. Ya Tuhan Yesus baik, all good, tenang Wiwi jangan takut. Dia udah sedih kayak, tenang. Tapi yang kali ini dibangunin gak bangun, sampai akhirnya tengah malam baru bangun. Itu pun kayak, kamu siapa? Eca bilang, Eca siapa? Oh sempet gitu? Iya. Aduh serem banget sih. Eca siapa? Eca suaminya kamu. Nggak tahu anaknya mana. Aku bilang gitu. Karena aku nggak pernah nanya kayak gitu ya.
Iya, kaget lah pasti. Iya, aku maksudnya kayak oke Tuhan udah izinkan, udah nggak usah nanya apapun. Ya, gue udah tahu anaknya nggak ada, tapi kali ini nanya anaknya mana. Terus bisa sampai nangisin suster karena kayak aku nanya ini udah jam berapa? Udah jam 1. Langsung stres kayak seingat gue tadi sore deh, kok udah jam 1 pagi. Susternya nungguin dong, suruh pulang, kasihan udah jam 1 pagi gitu-gitu. Wah. Yang kayak udah jam 1 pagi kasihan udah pulang aja, udah gak usah ada yang nungguin, udah gak apa-apa. Dia masih ngomong jangan pikirin orang, pikirin diri sendiri dulu. Terus abis itu akhirnya pas udah mulai sadar baru akhirnya nangis karena di proses waktu aku mau bangun, kenapa gak bangun-bangun, ada yang kamu capek ya, ayo mati aja, yuk kalau udah capek ayo pulang aja, yuk mati aja. Serem banget. Gitu, dan di situ aku bilang nggak mau. Katanya udah capek, ayo. Ini kayak di alam bawah sadar kamu nih. Ayo pulang aja, udah capek kan mati aja. Nggak mau kalau aku mati, Ecanya sendirian. Nggak ada temennya, dia nggak ada yang temenin, nggak mau, aku nggak mau. Terus dia bilang, ayo, nggak mau Eca sendirian. Aku bilang gitu. Dan Bangun habis bangun. Oh. Terus udah selesai, ternyata nggak sampai situ Eca dipanggil dokter bilang, sorry Cak, saya nggak bisa keluarin semuanya. There's something bumpy yang saya nggak berani sentuh. Saya nggak tahu itu apa karena kalau kuret prosedurnya itu blind. Kita nggak ada kamera yang masuk ke dalam, jadi saya takut salah. Lebih baik saya stop di situ. Terus oh gitu, jadi ya udah saya akan refer kamu ke dokter lain untuk ngelakuin histeroskopi aja. Dia bilang ini harus di histeroskopi, prosedur lain tambahan. Oh oke. Udah. Terus pulang segala macam. Dan dari kuret ke histeroskopi kurang lebih jedanya seminggu mungkin. Semingguan ya, kurang lebih seminggu. Dan di situ jadwal Eca udah masuk harus ke Sydney. Ke Sydney manggung sama Rosa ya, manggung sama Rosa. Jadi dia manggung, besoknya tindakan ya harusnya gitu. Dan jadi sendiri. Dia nggak mau, aku bilang pergi. Dia bilang nggak bisa, aku harus temenin, nggak pergi. It's okay, aku bilang it's okay. Strong lah kayaknya. Gitu. Aku punya kebiasaan nggak mau nyusahin orang. Dan maksudnya dia udah punya tanggung jawab sama orang lain. Jangan karena kayak gini dia juga jadi orang mandangnya kok nggak profesional apa segala macam gitu. Aku udah mikirnya kesana, jadi aku bilang no, pergi. Dia udah nggak mau, nggak bisa, pergi, percaya sama aku bisa, aku mampu, aku bisa gitu. Padahal itu udah mulai oleng sebenarnya, udah nggak suka diketemuin orang, udah nggak suka ditanya sama orang capek sebenarnya gitu. Jadi di momen-momen itu, momen paling yang dibenci adalah orang nanya are you okay? Iya, kayak pengennya kalau bisa ngumpet aja di rumah. Iya, kayak lu nggak usah nanya are you okay karena apa ekspektasi yang lu harapin dari jawaban gua gitu. Kayak kalau gua jawab I'm not okay, lu mau ngomong apa? Iya, mau bisa apa juga. Iya, kalau lu kasih nasihat lu nggak pernah ngerasain apa yang gue rasain, jadi udah diem gitu. Jadi tapi kalau gue bilang oke, I'm not okay gitu, jadi kayak wah serba salah. Iya, jadi kayak benci banget sama pertanyaan itu. Dan banyak banget kayak orang-orang ngasih nasihat atau macam, nggak usah ngasih nasihat, pusing, diem gitu. Jadi kayak udah nggak mau terima omongan orang, nggak mau doa, nggak mau apa. Jadi udah kayak orang bahasanya apa sih, sableng gitu ya, kayak orang kayak ya udahlah, iya. hidup antara ya udah hidup jalanin aja lah hari demi hari gitu. Tanpa sadar kamu juga sini sebenarnya kecewa sama Tuhan gak sih? Kecewa banget, dan depresi kan, depresi juga, kecewa dan marah sebenarnya. Udah marah, jadi udah nggak mau doa, udah nggak mau apapun gitu. Dan histeroskopinya berlanjut. Dokternya bilang saya udah tahu kamu capek, udah berusaha berkali-kali tapi belum ada hasil, dan saya tahu kalau di rumah sakit biayanya lebih gila lagi karena itu saya kasih opsi histeroskopi juga di teman saya. Dia punya klinik bagus banget dan dokternya emang bagus banget gitu. Tapi sayangnya nggak dibius. Udah pusing deh. Karena itu di kliniknya dia, alatnya secanggih alat rumah sakit. Tapi nggak di klinik nggak dibius. Ya, jadi nggak dibius. Dia bilang. Terus dia kamu lewati semua itu. Yes. Oh my god. Jadi masuk ke ruangan, aku cuma bawa satu boneka dari dia waktu itu. Dia bilang waktu dia pulang dari Aussie, dia
Dia cuma bawain satu boneka dan itu boneka aku keruak, aku pegang untuk dikeruak-keruak, memang udah siapin gitu loh. Jadi yang bikin shock adalah, Dok lu ngomong kayak gitu itu alatnya gitu loh, atau kayak lu Mulai ya atau iya gimana? mulai ya, atau kayak maksudnya udah Bu gak usah takut gitu. Jadi ini dokternya baik, cuman maksudnya dia kayak gak ada aba-aba banget pas melek. Tuhan Yesus, itu alat panjang banget, besi semua, ada guntingnya, ada apanya, ini gimana ya gitu kan. Dan Aduh. masuklah itu alat, Nightmare. sakit, teriak-teriakan, jerit-jerit, nangis-nangis. Dan ada satu momen dimana hampir pingsan karena udah bleeding. Udah bleeding dan dokternya bilang ini ada satu alat lagi yang bisa masuk untuk tahan bleeding kamu. Tapi kondisi kamu sekarang kayak gimana? Karena kan ada tensi udah mulai turun. Kamu kuat apa enggak nih? Iya, kamunya gimana? Apa yang rasanya sekarang? Kesemutan sebadan. Ya, nggak bisa. Dan di situ tiba-tiba Echa yang selalu ibaratnya istrinya nih kayak anaknya, nggak boleh disentuh orang, nggak boleh apa, disayang banget kan. Kali itu Echa tiba-tiba gini, tahan, udah biar nggak usah ngulang lagi, tahan dikit lagi, bisa. Dan di situ dokter saya nggak mau, udah langsung aja jalanin, lanjutin. Jadi aku juga yang kayak orang error, lanjutin. Dia juga tahan, udah tanggung, aku udah lihat karena di situ adalah live monitornya kan, digunting-gunting segala macam semua. Jadi dia lihat gitu dan udah dikit lagi. Terus aku juga kayak dokter udah lanjutin aja nggak apa-apa. Dokter bilang nggak bisa, ini saya lanjutin kamu pingsan. Dia bilang gitu, nggak bisa. Dalam hati, aduh kalau udah stop, artinya gue harus dijadwalin lagi, ngulang lagi. Maksudnya, no nggak mau, udah nggak kuat. Jadi di otak cuma gini, pingsan lah. Pingsan nggak peduli, yang penting selesain hari ini, gue udah nggak mau lagi ada kayak masuk alat baru lagi apa segala macam. Tapi akhirnya dokternya bilang nggak bisa lanjutin, langsung pingsan. Akhirnya di stopin dan itu berasa banget kayak air ketuban pecah, tapi isinya darah semua, keluar hangat. Terus udah akhirnya dikasih pembalut, saya rujuk, kamu langsung ke rumah sakit. Dia bilang kamu langsung ke rumah sakit. Oke, there's no choice. Kita akhirnya ke rumah sakit. Di rumah sakit saat itu 2022. Jadi masih pertengahan COVID. Terus susah juga dong. Iya, jadi mau masuk tuh harus swab gitu. Waktu masuk swab, terus aduh sus udahlah gak usah swab. Gue udah urgent begini dan gak bakal COVID juga gitu. Lagi hamil juga mau kemana gitu. Dan kita nunggu hasil sampai jam 3 pagi. Dari jam 6 sore, jam 3 pagi suster kabarin, Ibu mohon maaf Ibu COVID. Ya ampun, kudu sampai lama banget baru. Mohon maaf Ibu COVID. Jadi apa? Silahkan Ibu pulang dengan pendarahan. Selama 10 hari, 2 minggu. 10 hari sampai 2 minggu, pisah kamar. Cuman chatting Echa, Bi darahnya hari ini segini. Jadi ngurus sendiri, semua sendiri. Dia mau sekamar, aku bilang jangan. Kalau lu ketularan, lu gak bisa ngerawat gua. Iya, lebih repot. Jadi tolong jangan sekamar. Dan hari ke-7 dia udah stres, udah gabung. Sakit-sakit lah kata dia. Sakit-sakit lah barengan. Akhirnya gabung. Dan hari itu, tahun itu masih nunggu obat dari pemerintah. Belum ada vaksin-vaksin. Belum, jadi kayak nunggu obat gak datang-datang ya. Duh, nih cemong nih makeup gue. Terus aman. Abis itu udah kelar, akhirnya sembuh, baru prosedur. Dan selesai. Di momen itu langsung makin memuncak lah marah sama Tuhan ya. Karena kayak Tuhan tega. Saya gak minta ngoyo, Tuhan yang kasih. Tapi kok Tuhan bikin kayak begini? Iya. Kalau emang udah keguguran ya sudahlah Tuhan. Ini udah keguguran sampai lupa suami, sampai ngalamin di rumah sakit gak enak. Selesai rumah sakit harus di histeroskopi dengan kesadaran penuh tanpa bius. Gak selesai juga di situ karena tiba-tiba COVID. Iya. Baru prosedur terakhir kayak kok tuh izinin udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa durian, keinjek lagi. Iya. Kayak kok Tuhan tega banget sih. Dan di situ akhirnya aku mengeluarkan kalimat yang menurut aku tidak pantas. Tapi hari itu aku menjadi manusia, ya aku manusia biasa gitu. Iya, sangat manusiawi lah. Nggak kuat, gila sih. Aku ngomong sama mamiku, Tuhan maunya aku murtad. Tapi aku kekuatan, nggak murtad. Jadi ya udah aku kasih yang keempat nih, aku murtad. Terus mami bilang, jangan ngomong sembarangan. Kalau nggak bisa ngomong Tuhan baik, bilang aja, kalau nggak bisa berdoa, bilang aja Tuhan baik.
Nggak ada baik-baiknya lah. Baik dari mana? Hmm. Orang udah diizinin kayak gini, emang dia pengen aku murtad. Udah, gue kasih apa yang dia mau. Gitu. Jadi udah error. Dan di situ mamiku nggak bisa intervensi, dia cuma nangis gitu. Karena udah nggak bisa diapa-apain istri si anaknya. Dan Echa juga nggak banyak ngomong, dia cuma jagain istrinya. Karena aku udah ibaratnya udah nggak waras gitu. Setiap hari ngomel-ngomel. Dan dokternya juga bilang ini anaknya udah gak ada pak. Jadi kalau dia muntah ini bukan karena bawaan hamil. Ini simply karena dia udah terlalu stres. Ini udah depresi jatuhnya. Jadi kamu sendiri tuh keadaan tubuh kamu juga udah gak sehat. Udah gak sehat gitu. Jadi ke mental juga. Mental udah kena. Dan aku masih melakukan tugasku sebagai istri yang baik. Temenin suami untuk pelayanan, untuk apa. Tapi kalau lu nyuruh gue berdoa, lu aja sendiri yang doa. Gue gak mau gitu. Jadi waktu itu aku nemenin dia, tapi kayak tatapan tuh udah kosong, kayak ke gereja udah gitu, udah males, udah apa segala macam. Jadi cuman ya kewajiban istri aja gitu. Terus bisa ada momen akhirnya mau. Iya, momen akhirnya pengen lagi punya anak, tapi itu anak kan mujizat. Tapi lebih lucunya lagi ya momen ininya, momen baliknya. Ketuhannya lagi, karena itu jauh lebih penting daripada anak ya. Anak kan bonus. Wow. Untuk bisa ngomong seperti ini gimana tuh? Kayaknya susah. Jadi, ya. Ada satu momen si Echa udah tidur karena Echa nggak suka aku nangis. Kalau aku nangis tuh Echa tuh sedih banget gitu. Jadi dia yang kayak kenapa gitu. Jadi karena aku tahu dia akan stres, nggak pernah. Kalau bisa yang sedih-sedih nggak usah deh nangis depan dia gitu. Apalagi soal keguguran ini. Gitu. Dan dia udah tidur. Aku cuma ngeliatin langit-langit gelap itu kan. Berantem sama Tuhan. Dalam pikiran sendiri. Ngoceh, terus ini jadi tiru ya teman-teman, karena kesaksian tuh pribadi, bukan untuk beda-beda, untuk diajarkan ke orang gitu. Kalau mau ikut mengajar Alkitab aja, itu udah fix, mutlak. Tapi kalau kesaksian hanya untuk bahan pembelajaran. Oh dia gitu ya, tapi tidak untuk diikuti. Iya. Harus di ngomongin gini, nanti semua orang ikut gitu kan. Karena aku bilang, aku berantem jatuhnya sama Tuhan, aku bilang, lu kurang ajar ya. Lo cari gara-gara sama gue bilang gitu sama Tuhan. Masa gue ngomong gitu. Benar-benar jadi diri kamu sendiri lah. Iya, hari itu udah out of control. Bilang, lo nyari gara-gara sama gue gak pernah ngotot minta anak. Gue terserah dikasihnya lu, ngomongnya sampai lu gue. Tapi setiap gue hamil, lu kasih gue kayak gini, mau lu apa? Lu niat gak ngasih hadiah? Kalau gak niat gak usah gitu. Gue gak minta kok, gue bahagia kok berdua. Rumah tangga kita baik-baik aja. Walaupun belum dapet anak, tapi kok kalau lu kasih, lu tarik lagi, lu gak niat gitu. Lu nyari gara-gara sama gue. Terus anggaplah gue gila. Tunjukin kalau ada, gue tahu lu ada. Tapi anggap aja gue gila. Tunjukin kalau ada. Nantangin dah pokoknya. Kayak hari itu kayak ribet-ribet deh gue sama Tuhan gitu. Kayak, makanya jangan untuk ditiru ya, ini emang udah orang depresi udah gak nyambung. Seperti gitu. di firman Tuhan kan ada yang pahanya terpelecok iya. Untung paha kita gak keplecok. Ya, untung. Baru hatinya ya. Baru hatinya keplecok ya. Terus habis itu akhirnya setelah kalimat itu keluar, anggaplah gue gila. Kalau lu ada, lu tunjukin. Di situ baru akhirnya bisa nangis. Tuhan kasih air mata. Setelah sekian lama. Dan di tangisan itu rasanya hangat banget. Kayak dipeluk Tuhan. Dan kayak Tuhan bilang, Jessica, badan kamu berdarah semua dari atas sampai bawah. Kamu luka full. Dari keguguran pertama sampai keempat. Kamu selalu bilang, I'm okay. I'm okay. Semua buat Tuhan, I'm okay. Kalau anaknya dipanggil, hidupin lagi dong. Kan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kata siapa? Itu kan maunya kamu, bukan maunya aku. Wow. Kamu lagi gak oke. Kamu babak belur. Tapi kamu selalu bilang kamu oke. Kalau kamu oke, aku gak punya ruang. Wah, udah so deep. Iya, kadang kita suka sok kuat gitu ya. Kayak kita bisa deh, semuanya kita gitu ya. Dan aku tuh pernah ngomong gini, dia waktu lagi depresi. Ribet banget jadi orang Kristen. Saking udah. Aku bilang ribet banget jadi orang Kristen. Marah, dosa. Marah sama Tuhan, dosa. Gak marah sama Tuhan, gue kesel. Gue kayak gini, gue gak minta kayak gini. Dan Tuhan ngomong, kamu jangan takut marah. Kamu takut kan? Kamu bilang kalau jadi orang Kristen kalau marah, Tuhan marah. Gak apa-apa kok kalau marah. Kalau kamu marah kan kamu gak dicoret dari kakak. Udah ya? Kamu kan gak dicoret dari kakak kan? Sama, aku juga Tuhan
aku bapak kamu. Kamu marah, aku tetap bapak kamu. Iya. Nggak jadi kamu aku buang gitu, enggak. Iya. Dan banyak banget orang Kristen selalu bilang jadi orang Kristen harus kuat. Kita tuh nggak sadar bahwa kita boleh nggak kuat, Iyalah, of course. kita boleh nggak kuat, kita boleh marah. Tapi kalau nggak kuat, datang ke hadapan Tuhan. Karena yang bikin kita kuat ya Tuhan Yesus, gitu. bukan Tuhan diri Yesus kita. bukan diri kita. Jadi Wow, that's right. kita tuh suka salah konsep kan Iya, Tuhan. iya, iya. Karena lu orang Kristen lu harus kuat. Kalau lu nggak kuat, iman lu mana? Kalau lu sedih, lu hancur, mana Tuhan lu? Jadi kita kayaknya nggak boleh Nggak nangis, boleh nggak boleh lemah, lemah, iya nggak boleh gitu. kalah. Nggak boleh kalah, nggak boleh. Nggak apa-apa. Ditendang. Nggak boleh apa adanya gitu loh. Sedangkan ini loh Jessica yang aku mau dari kemarin. Kamu dari dulu nggak pernah apa adanya. Dan sekarang ini apa adanya kamu. Aku senang kamu marah. Karena kamu berani, bukan berani, maksudnya kayak Terbuka Tuhan tuh sama sama Tuhan tuh kayak mengandalkan Tuhan dan kayak jadi apa adanya, Yes. nggak bertopeng. Selama ini nggak sadar kamu tuh topengin diri kamu. Enggak Tuhan, aku oke, kayak takut banget sih ada cacat celahnya sama Tuhan gitu. Wow. Dan Iya banget. itu momen yang akhirnya aku pulih dan Elois, halo Elois. Ini teman-teman pemenangnya. Ini yang paling strong. Hop. Puji Tuhan. Yeay, halo. Jadi teman-teman, aku ada di momen-momen waktu Echa dan Jessica lagi berdoa dan menantikan Elois loh. Iya. Ikut mendoakan perutnya Jessica. Keluar Itu juga. kita pergi ke akhirnya. Malaysia ya. Iya, Di kita bulan jalan bareng. kurang lebih mau awal tahun ya. Awal tahun. Januari kurang lebih. Januari. Dan di bulan Maretnya Tuhan izinkan aku hamil dan Luar biasa. keluar dia. Dan ini pun anak mujizat. Makanya namanya Elois Healthy Woman. Karena waktu Wow. aku hamil, kita sempat ada trip ke Singapura dan waktu itu hasil darah di Indonesia keluar bahwa intinya semuanya buruk lah. Oh gitu. Iya, jadi kayak akan keulang lagi ini untuk menjadi keguguran. Jadi buru-buru nyari dokter di Singapura dan dokter bilang, ini kamu grafiknya si Lu ini ada di bawah grafik semua ya. Jadi yang normal tuh cuma kepala. Karena perutnya ada di bawah grafik, kaki kecil banget di bawah grafik. Dan harus suntik ya. Jadi aku dari bulan ke-5 sampai ke-9 suntik setiap hari, disuntikin Echa. Iya, I saw the syringe itu Iya. fotonya, aduh Tuhan Yesus. Dari Echa yang suntikin sampai aku suntik sendiri juga. Dan puji Tuhan waktu lahir, ini udah bukan normal lagi. Sangat normal, puji Tuhan. Berkecukupan, Berkecukupan. Ini ya. Berkelimpahan ini lemak-lemaknya. Beratnya gemes. cukup. Sekarang pun kalau lagi dibersihin mulutnya, suka komplain, itu kakinya yang kata dokter kecil, perutnya endut, doyan makan, kakinya kalau nendang aduh sakit banget. Dan ya begitulah, Tuhan baik. Dan aku waktu hamil dia pun sempat ngomong, Tuhan kalau yang kelima ini Tuhan gak izinkan terjadi, saya gak marah. Wow. Kalau Tuhan izinkan saya nggak bisa dengar detak jantungnya, nggak apa-apa. Yang penting saya tahu Tuhan memang mau kasih, Yes. gitu. Tapi waktunya kapan terserah Tuhan, nggak apa-apa. Kalau Tuhan ternyata izinkan yang kelima pun nggak jadi, dan ternyata Tuhan izinkan pertama kali dalam hidup kami berdua menikah mendengar detak jantung. Aduh, Baby. Itu nangis gak sih? Nangis Pastilah. banget dan susternya bingung. Jadi akhirnya pas udah keluar air mata balik lagi. Oh my Begitulah. God. Wah, ini benar-benar kisah woman Tuhan. of faith. Yeay. Jadi teman-teman, aku senang banget sih J. Maksudnya karena aku sama Echa dan Jessica belum lama sebenarnya kenal. Cuman pas dari pertama kali mereka kenalan gitu ya, cerita, aku tuh merasa kayak udah long lost friend gitu loh. Kayak udah lama gak ketemu gitu. Dan jujur diberkatin banget dengan ceritanya JJ. Dan aku tahu gak gampang mengalami semua ini dan tetap percaya sama Tuhan itu hal yang mahal. Dan waktu tadi JJ cerita soal pengalaman sama Tuhan Yesus, kayaknya itu adalah momen yang Tuhan cari, tahu gak sih, dari penyembah. Tuhan minta penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau selama ini mungkin JJ belum kenal, harusnya aku jadi mami tuh mesti kayak gimana sih?
kalau kita Tuhan mau kasih anak pasti kan kita pikir kita siap Iya, iya. mostly lah ya. All Iya. parents pasti kira kayak gue siap lah secara finansial, secara mental ya Mental, kayaknya siap iya. lah, udah bisa lah gitu secara umur. Tapi ternyata Tuhan masih mencari yang lebih daripada itu. Karena memang generasi yang kita lahirkan mereka akan menghadapi Rintangan, iya. setannya lebih gawat, lebih iya. parah dari Lebih yang gila dari generasi sekarang. kita. That's why mami-mami kita harus kuat. Kuat. Dan buat setiap lady in worship yang nonton ini, aku percaya yuk berjalan sama Tuhan, jangan pakai topeng. Tadi Jeje udah cerita ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. It's okay not to be okay. Oke, ya. Dan ceritalah sama teman, sama komunitas yang kamu bisa cerita. Tapi even though nggak ada satu orang pun yang bisa mengerti kamu, just cry Ya. in your bedroom gitu loh, kayak cari Tuhan dan ya jadi diri sendiri. Mungkin kalau Jeje kan tipenya kayak pengen marah gitu ya, kayaknya kesel karena kalau aku jadi Jeje juga gue udah marah sih. Maksudnya kayak yang bener aja gitu. Tapi Tuhan nggak pernah pandang hina Ya. kehancuran air mata kita. Dan janjinya tuh ya dan amin. Bahkan Jeje barusan juga bilang, kalau misalnya at the end of the day nggak dikasih anak pun, she's ready. Ya. Karena hubungan JJ dan Tuhan sebagai bapak tuh udah pulih. Ya, betul. Benar gak sih? Betul. Karena untuk bisa menjadi orang tua, kita harus ngerti banget kasih dan Kasih hati Bapak. bapak. Thank you banget Je buat hari ini. Thank you. Thank you banget udah datang, kamu udah bangun ya. Thank you, Anti. Thank you Bapak Echa yang sudah menemani you. waktunya. Dan teman-teman, yuk sama-sama kita ambil waktu untuk nyembah Tuhan. Karena aku percaya waktu kita nyembah ada kekuatan yang baru. Kita semua satu hati, satu pikiran buat mendukung teman-teman Lady in Worship yang ada di rumah. Buat bapak-bapak juga yang ada di rumah mungkin lagi nonton ini sama istrinya. Pegang tangan istrimu, sama-sama maju, melangkah bersama Yesus. Menjadi orang-orang yang beriman. Dan iman kita bukan sama kekuatan manusia, tapi sama Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Haleluya. Kerinduanku menyenangkanmu, Yesus, segalanya bagiku. Ya Yesus. Bawaku selalu mengenal hatimu, Yesus, segalanya bagiku. Ajarku taat perintahmu, dengar suaramu, melakukan firman-Mu. Ku ingin menyenangkan-Mu, menyenangkan hatimu. Di setiap waktuku, Yesus, menyenangkan-Mu, menyenangkan hatimu, Yesus, seumur hidupku. Ya Yesus, kerinduanku menyenangkan-Mu, Yesus, segalanya bagiku. Kau segalanya, bawaku selalu mengenal hatimu, Yesus, segalanya bagiku. Ajar kami Tuhan, ajarku taat perintah-Mu, dengar suara-Mu, melakukan firman-Mu. Ku ingin menyenangkan-Mu, menyenangkan hatimu. Di setiap waktuku, Yesus,
seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Menyenangkanmu Tuhan, kerinduan kami mau senangkanmu, menyembahmu, senangkan hatimu Yesus, ajar kami, haleluya, oh we worship you, tiada sepertimu Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang setia, itu Engkau Yesus. Oh ya Yesus, kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu, buat pemeliharaanmu sampai hari ini kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa bertahan. Kami bisa berharap dan bersandar hanya kepada Engkau. Ajar kami ya Roh Kudus seperti Petrus berjalan di atas air Tuhan. Engkau bilang kalau iman kami percaya sebiji sesawi aja Tuhan, kami bisa memindahkan gunung. Tapi sebelum semuanya itu Tuhan, selidiki hati kami ya Bapa. Perbaharui hati kami ya Yesus. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami diubah serupa, segambar seperti Engkau. Sehingga saat kami menerima berkat yang Engkau janjikan, kami masih ingat akan kasih-Mu. Kami masih ingat untuk menyenangkan-Mu saja Tuhan. Dan hidup kami hanya untuk menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kuatkan setiap hati yang lemah, Engkau kuatkan setiap kami yang jatuh, yang sakit, yang sedang hancur ya Bapa. Untuk itu Bapa kami percaya kami satu hati. Ada Roh Kudus, ada kekuatan yang baru. Hari ini kami melangkah dengan iman bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, lewat kesaksian nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sehati berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.